harta indah dan mulia. Shalom, puji Tuhan. Kita siap kembali ya untuk menikmati berkat sorgawi daripada Tuhan. Mana tengah pekan, minggu keempat bulan November 2020. Sebelum kita mendengar berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami ingin menikmati kedalaman firman-Mu. Kami ingin menikmati kebenaran daripada kata-kata-Mu, Tuhan. Itu yang menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu berkata-katalah Tuhan, kali ini, hari ini, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sebebas-bebasnya bagi kami. Karena kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan. Apalagi menjelang Kau datang kedua, Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengawal kami sampai ke arah sana. Yerusalem baru menjadi mempelai perempuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Langsung aja ya saudara-saudara. Renungan firman Tuhan kali ini yang mau kita gali. Mau kita apa lagi ya? Mau kita sisir. Mau kita jejaki step by step. Ya, satu persatu kita langkahi. Ya. Saya kasih judul melangkah pasti. Ya, apalagi ya enggak kebetulan juga sih. Ini pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan ini disampaikan minggu keempat bulan November ini. Apalagi bahwa kita sedang menghadapi apa yang dinamakan resesi ekonomi. Ya, tetapi Tuhan ingin memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melangkah pasti. Ketika kita berbicara tentang melangkah pasti, ya kita semua sepakat tentunya. Yang dimaksud dengan melangkah pasti adalah yang pertama, melangkah dengan benar dan terukur. Ada perhitungan-perhitungan yang mantap. Ada kehati-hatian. Ya. Yang namanya melangkah pasti adalah melangkah tanpa ragu, tanpa kekhawatiran, dan tanpa ketakutan. Yang ketiga, yang dinamakan melangkah pasti adalah tanpa penyimpangan-penyimpangan. Lurus-lurus aja. Nggak perlu lebay. Nggak perlu overacting. Itu artinya melangkah pasti. Yakin. Dan yang terakhir, yang terpenting yang harus kita ingat tentang melangkah pasti adalah melangkah dengan menghormati otoritas Sang Pencipta. Bagaimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini bukan milik dunia apalagi. Kita ini milik Sang Pencipta yang menciptakan kita, Allah. Oleh sebab itu yang disebut dengan melangkah pasti, ini yang terakhir tapi ini yang paling penting adalah melangkah dengan menghormati otoritas Sang Pencipta. Jangan pernah lupakan. Hormati dalam setiap langkah kita. Kedaulatan yang menciptakan kita. Kita melangkah ada yang melihat. Kita melangkah juga tidak sendirian. Kita melangkah bersama dan dilihat oleh Sang Pencipta. Ya, melangkah pasti. Kita tentunya sekarang mau belajar dan perlu belajar dari seorang Salomo. Dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini ditulis pada usia Salomo. Dalam pertengahan usia Salomo. Tidak muda, belum tua. Pada pertengahan usia Salomo, kitab Amsal ditulis. Jadi Salomo punya pengalaman-pengalaman indah yang mau ditularkan buat kita. Bagaimana bisa melangkah pasti di dalam Tuhan. Ya, kita baca ya ayatnya dari Amsal pasal 10 ayat yang ketiga. Amsal pasal 10 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian.
Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ada amin? Amin. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ya. Oh, ini bukan sekedar nantang resesi ekonomi. Ini tidak sekedar jargon. Ini bukan sekedar kata-kata hiburan yang tidak bermakna. Tetapi ini sebuah kepastian. Dikatakan, saya ulangi ya. Saudara juga baca baik-baik sama-sama. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ada dua bagian. Orang benar tidak dibiarkan Tuhan menderita kelaparan. Yang kedua, orang fasik dengan segala usahanya, tersembunyi atau tidak tersembunyi, ditolak Tuhan. Ya, ini nasihat Salomo berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia pernah alami, bukan dia tidak pernah alami, ya, sehingga dia bisa mengatakan ini kepada kita sekarang, ya. Kita harus mengaminkan keputusan Tuhan yang barusan kita dengar. Amin Tuhan. Janji Tuhan di dalam ayat 3 tadi, sekaligus aturannya Tuhan, rule-nya Tuhan, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah, tidak bisa dianulir, tidak bisa disogok. Kemudian orang fasik menjadi orang benar karena sogokan posisinya berubah jadi orang fasik. Enggak. Ya, ini janji Tuhan sekaligus aturannya Tuhan yang strict banget. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Ini adalah will of God and decision of God. Nggak ada yang bisa anulir. Tuhan tidak membiarkan orang benar. Ini janji Tuhan. Amin. Amin. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Keputusan Tuhan, kemauan Tuhan terhadap orang benar dan terhadap orang fasik. Di awal perenungan firman Tuhan kali ini, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kiranya kita semua yang mendengar firman Tuhan kali ini memilih menjadi orang benar. Itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Janji Tuhan tanpa syarat dalam keadaan apapun tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Tapi orang fasik, mungkin sekarang kau menari-nari, mungkin sekarang kau beria-ria. Sekali lagi, kemauan dan keputusan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ya, puji Tuhan. Dikatakan janji Tuhan. Tapi sekaligus aturannya Tuhan, normanya Tuhan. Janji dan normanya Tuhan. Ya, kita kupas satu persatu sekarang ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kelaparan, ra'ed. Bahasa aslinya, Ibraninya, ra'ed. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Apa sih artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, ra'ed? Ini yang penting harus saudara nikmati, simak, cermati. Bahwa Tuhan tidak akan, ini sebuah kepastian sekali lagi, tidak akan membawa kepada situasi lapar. Katakan amin. Ini keyakinan saya, ini dan keyakinan saudara. Ini percaya saya, ini percaya saudara. Rakyat Tuhan tidak akan membawa kita kepada situasi lapar. Artinya apa?
Kita harus mengucap syukur akan apa yang harus kita hadapi. Apa yang kita terima kita mengucap syukur. Dan kemudian bahwa jumlah daripada yang kita dapatkan itu sesuai porsinya Tuhan menurut kemampuan kita. Tapi Dia tidak akan membawa kita kepada situasi lapar. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan malah ditambah, malah ditambah, malah ditambah. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak ternilai. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Apa yang tidak pernah kita duga itu Dia siapkan bagi kita. Jehovah Jireh. Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allahnya Yakub tak berubah. Ku sembah Dia siang dan malam. Apa selanjutnya saudara? Jehovah Jireh, Dialah, amin. Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan, amin. Puji Tuhan. Malah ditambah. Kalau kita jadi orang benar, tidak akan dibiarkan Tuhan. Dengan kata lain, ini kan juga sebuah teguran juga saudara-saudara. Kalau kita mengalami hal yang sebaliknya, tidak sesuai janji Tuhan ini, ya jangan malu-malu dong untuk kita koreksi diri ya. Apakah saya sudah menjadi orang benar? Itu loh yang benar. Jangan nyalahin orang lain, apalagi nyalahin Tuhan, saudara-saudara. Aduh, jangan deh. Jangan. Jangan sampai kita juga terbawa hanyut oleh iramanya dunia ini. Kita membandingkan dengan keadaan dunia ini. Kemudian kita biasa-biasa aja. Dunia juga mengalami. Oh berarti juga saya akan mengalami. Oh enggak saudara. Tuhan gak pernah berdusta. Malah ditambah. Ya, ini janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar raib, menderita kelaparan. Pegang saudara. Jangan sakiti hati Tuhan dengan ketidakpercayaan kita, dengan keraguan kita. Ya. Raib yang kedua artinya selalu kurang, tidak puas-puasnya. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan orang benar memiliki sifat atau sikap selalu kurang. Itu artinya sikap yang tidak mengucap syukur. Itu artinya sikap yang bebal. Mulut ini, yang keluar dari mulut ini selalu kurang, selalu kurang, selalu komplain, selalu komplain. Itu mulut yang tidak mengucap syukur. Selalu curiga kalau kurang, selalu marah selalu kurang. Itu pribadi yang tidak mengucap syukur. Padahal artinya raib adalah Tuhan tidak membiarkan kita selalu kurang atau tidak puas-puasnya. Umat ketebusan Allah adalah umat yang mengucap syukur. Umat ketebusan Tuhan adalah umat yang tahu diri, tahu berterima kasih, ada etika Kristen. Puas diri, puas dengan Yesus, puas akan apa yang kita dapat. Ya. Selalu kurang atau tidak puas-puasnya itu berbahaya saudara. Nanti kita bisa menjadi hamba uang. Tuhan kita adalah uang. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Apa sih pesan yang mau diingatkan buat kita? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Tuhan adalah penolongku. Jangan jadi hamba uang. Karena Allah telah berfirman, sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita. Ayat ini ingin memberikan juga fakta buat kita. Hati-hati loh, kalau kita menjadi hamba uang, jangan-jangan Allah menelantarkan kita. Jangan-jangan Allah melakukan pembiaran kepada kita. Kalau kita jadi hamba uang, kita dibiarkan oleh Allah untuk terus berlaku seperti pengemis. Berlaku seperti orang yang tidak pernah mengucap syukur. Tamak serakah. Tamak serakah itu artinya tidak pernah mengucap syukur loh. Bukan hanya mengambil banyak-banyak aja yang namanya tamak atau serakah. Yang namanya tamak atau serakah itu tidak mengucap syukur. Itu sebuah ketamakan, sebuah keserakahan. Hati-hati loh saudara-saudara. Sebab itu peringatan kasih Tuhan, jangan jadi hamba uang. Selalu kurang, selalu tidak puasnya. Terima aja, kenapa sih? Tuhan kan lebih tahu siapa kita. Tuhan yang memelihara kita kok. Hati-hati saudara dengan sikap kita yang selalu kurang dan selalu tidak puas diri. Nanti saudara menyakiti Tuhan. Hati-hati, dikatakan ya, hati-hati. Tolong dengar nih kuping. Jangan dengar gosip aja. Jangan dengar berita-berita miring aja. Dengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan dengar provokasi-provokasi yang tidak benar, fitnah-fitnah yang tidak benar aja. Dengar firman Tuhan nih. Jangan jadi hamba uang. Jadilah hidup yang mengucap syukur. Ya. Kalau kita jadi hamba uang, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, ngeri. Jangan-jangan nanti kita membuat hal-hal yang terlarang, melakukan hal-hal yang berdosa, mencuri, ngajak orang melakukan modus, ngajak orang berdusta, ngajak orang berbohong, ngajak orang mencuri. Bahaya. Bahaya itu saudara-saudara. Padahal itu bukan janji Tuhan. Ya, itu artinya kelaparan, raib. Situasi lapar. Situasi tidak puas diri. Selalu kurang. Allah tidak akan membawa orang benar ke situasi itu. Tetapi juga saya ulangi yang sebaliknya. Kalau kita mengalami situasi yang selalu lapar, selalu tidak puas-puasnya, tidak mengucap syukur, tanda tanya loh buat kehidupan kita. Sebuah koreksi keras buat kehidupan kita. Kita belum menjadi orang benar. Kita belum menjadi orang benar. Kalau kita nggak pernah puas, kalau kita selalu kecewa, kalau kita selalu merasa kurang, ya puji Tuhan. Orang benar itu apa sih? Nah ini kan, sehingga nanti kita bisa menyikapi situasi ini dengan benar. Orang benar itu apa sih? Yang namanya orang benar adalah orang yang hidup oleh percayanya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Tuhannya. Percaya kepada Tuhannya seringkali cuma bisa digambarkan lewat perkataan-perkataan mulut. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Padahal harus disertai oleh perbuatan percaya. Harus disertai oleh perbuatan iman. Iman yang sehat adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang yang benar adalah orang yang hidup oleh percayanya, orang yang mengandalkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupannya, landasan perkataan dan landasan perbuatannya.
Firman Tuhan selalu memenuhi kehidupan orang itu. Itu orang benar. Oleh sebab itu penting untuk kita mengejar firman Tuhan. Jangan kita menghindar firman Tuhan. Malas ibadah, ada alasan untuk tidak ibadah. Justru dalam ibadah itu firman Tuhan disampaikan. Jangan sombong rohani. Aku sudah banyak mendengar firman Tuhan, sekali ini aku istirahat. Oh, dengar firman Tuhan kok istirahat, sih gimana saudara? Jangan loh. Itu orang benar. Kalau situasi kita seperti ini, kita selalu lapar dan haus akan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita membawa kepada kelaparan. Karena kita jadi orang benar. Itu loh saudara. Tapi kalau kita selalu lapar, selalu kurang, tidak puas-puasnya, itu artinya kita sedang tidak menjadi orang benar. Karena kita menolak untuk mendengar diisi oleh firman Tuhan. Ya saudara-saudara, orang yang benar adalah orang yang rajin bekerja. Ya dari kitab Amsal tadi aja kita baca. Orang yang benar ya, ayat yang ke-4 sampai 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi orang yang benar adalah orang yang rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja. Orang yang benar. Jangan males. Ya, bekerja kan untuk kita bisa makan, gitu loh. 2 Tesalonika 3 ayat 10, kalau engkau mau makan bekerjalah. Ya, itu orang yang benar. Bekerja sesuai kemampuan kita. Tuhan masih kasih kita tenaga, Tuhan masih beri kita akal budi, bisa kita berkreativitas. Puji Tuhan loh. Puji Tuhan saya katakan, masa pandemi ini semakin mengasah kreativitas kita dalam bekerja. Nggak harus selalu kantoran mungkin. Nggak selalu harus formal, informal, online, itu membuka peluang seluas-luasnya. Ya. Tapi harus dilakukan dengan rajin. Bekerja pun bekerja yang bersih, bukan asal bekerja. Itu orang benar. Coba kita baca ayat yang kedua dari Amsal 10. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan. Ya mungkin banyak, mungkin kaya, mungkin lebih. Tapi kalau diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran sekalipun sedikit, sekalipun pas-pasan, menyelamatkan orang dari maut. Karena benar, karena lurus. Jadi jangan bangga dengan kelebihan, jangan bangga dengan banyak. Buat apa? Kalau diperoleh dengan jalan yang tidak benar. Membinasakan. Ya. Bekerja dengan bersih. Ayat yang 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Aman jalannya. Aman. Amin kan? Aman. Siapa bersih jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sebandai-bandainya manusia menyembunyikan dosa-dosa, kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan, keborokan, kebusukan-kebusukannya, satu saat akan ketahuan juga. Sekalipun terbungkus rapat. Ini firman Tuhan. Jadi kita harus bekerja sesuai garis firman Tuhan. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan gegabah. Ya. Ayat 6 sampai 8. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Oh haleluya. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Hati-hati ya. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Bijak memperhatikan perintah. Tidak alergi. Tidak bosan. Tidak benci apalagi.
Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Itu artinya bekerja sesuai firman Tuhan. Senang kepada norma-normanya Tuhan. Aturannya Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk kita bisa melangkah pasti? Self-reflection. Self-reflection. Introspeksi diri. Kita berkaca. Ya. Sekarang waktunya untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Sudahkah aku menjadi orang benar? Ini penting. Apalagi kalau kita selalu ada di situasi lapar. Apalagi kalau kita tidak selalu puas diri. Alias tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Apalagi kalau kita selalu merasa kurang. Hati-hati loh. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Sekarang waktunya untuk melihat diri sendiri. Jujur, sudahkah aku menjadi orang benar? Kalau sudah, Tuhan tidak memberikan kita sifat tamak. Kalau kita sudah menjadi orang benar, Tuhan tidak akan memberikan kita dan kita tidak akan memiliki sifat selalu kurang, selalu komplain, selalu tidak mengucap syukur, selalu kurang, gak bakal, selalu tidak puas, gak bakal. Tapi kalau kita memiliki sifat-sifat seperti itu, ini waktunya sekarang refleksi diri, mumpung Tuhan belum datang. Ya, karena mempelai pria kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia orang yang puas diri. Dia orang yang mengucap syukur. Dia pribadi yang mengucap syukur. Itu junjungan kita. Ya saudara, waktunya sekarang untuk refleksi diri, introspeksi diri, berkaca. Untuk diri sendiri, berkaca kan untuk diri sendiri. Maksudnya, jangan selalu mencari alasan. Dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Nah, nanti lupa kita untuk kaca diri sendiri. Wajah kita seperti apa, keburukan kita, kebusukan kita seperti apa, lupa. Selumbar kecil di mata orang lain jauh kelihatan. Tetapi balok besar di mata kita sendiri dekat, gak kelihatan. Bahaya itu. Ya, puji Tuhan. Ayo kita melangkah pasti. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan penggenap janji. Kalau Dia katakan orang benar tidak akan menderita kelaparan, amin kan? Tergenapi. Kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kalau kami keliru, kami diluruskan, kami ditegur oleh firman Tuhan kali ini. Kalau kami ternyata belum menjadi orang benar, kami tidak pernah mengucap syukur akan apa yang kami dapat. Kami selalu komplain, kami selalu marah akan apa yang kami dapat. Curiga, kecewa. Ya Tuhan, terima kasih. Dan ampuni juga akan sikap kami yang seperti itu. Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami berubah dan menjadi pelaku firman, kami menjadi orang benar. Roh Kudus, kami mau menjadi orang benar. Kuatkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Firman-Mu tertanam kiranya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.